wabarakatuh. Selamat datang sahabat perkebunan di podcast perdana kami, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya di Jombang, Jawa Timur. Di podcast perdana ini kita akan mengupas tuntas tentang profil Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Kita akan mengetahui lebih banyak tentang tugas dan fungsinya. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang profil Balai Perkebunan Surabaya, kita sudah kedatangan tamu sebagai narasumber kita. Beliau adalah Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Bapak Insinyur Tommy Nugraha. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Bu Karo, selamat pagi Bapak Ibu sahabat perkebunan. Ya baik, apa kabar Pak? Kabar baik Bu Karo, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Saya lupa memperkenalkan saya Pak. Hari ini saya Diana yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Mari kita mulai podcast hari ini. Siap Bapak? Siap Bu Karo. Baik Pak, kita sudah ini ya Pak, kita sudah beberapa waktu ini bertemu di sini Pak. Boleh diceritakan nggak Pak, pengalaman Bapak sudah tinggal di Jombang itu seperti apa Pak? Oke, Bu Karo. Sorry ya saya manggil Bu Karo karena saya sudah akrab sama beliau. Masih namanya Diana. Iya. Jadi pertama saya mungkin orang yang paling happy pagi ini Bu Karo karena akhirnya kita bisa uji coba perdana untuk podcast saya ini. Saya juga happy loh Pak. Ya, gitu. Karena podcast ini disadari atau tidak merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap informasi yang harus kita teruskan kepada masyarakat banyak. Ya, betul Jadi sekali, Pak. yang di samping kita punya juga medsos yang lain, yang ada IG, ada Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini masyarakat bisa lebih cepat dan bisa lebih banyak mendapatkan informasi dari kita. Nah, yang kedua, saya pakai gini di kayak Deddy Corbuzier loh. Udah pas Pak, mirip kita Pak. Saya sering nonton YouTube-nya beliau, mohon izin Om Deddy. Oke Mbak, jadi saya bertugas di Balai Besar per tanggal 19 Juli tahun 2024. Kalau Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan di Februari sekarang saya sudah 8 bulan di sini. Oh iya. Ya 8 bulan. Udah cukup lama ya Pak ya? Sudah cukup lama, namun mohon maaf saya belum banyak mengenal Jombang karena dalam tugas sehari-hari saya lebih banyak waktu yang saya gunakan untuk lihat lokasi, baik itu untuk tanaman perkebunan, untuk tanaman pangan. Gitu ya, karena Pak. seperti kita ketahui bersama, Balai Besar merupakan salah satu instansi yang juga terlibat dalam pencapaian swasembada pangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Pertanian. Oke, kita kembali ke laptop Mbak. Jadi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas untuk pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Jadi biar mudah, selanjutnya saya bilang Balai Besar Surabaya saja ya Pak ya. Ya, siapa? Jadi kalau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi belibet kita ngomongnya ya Pak. Ya, kita betul sekali, terlibat Pak. gitu kan Iya. ya. Terus kita juga punya sarana prasarana lain Mbak untuk apa saja itu, Pak? ya seperti lab proteksi dan perbenihan tanaman perkebunan yang sudah terakreditasi. Keren ini Pak. Iya, oleh KAN dan ISO 17025. Lab kita juga sebagai satu-satunya lab yang di Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki ISO 17043 sebagai lab penyelenggara uji profisiensi. Itu luar biasa Mbak, iya, gitu kan. Iya, benar sekali Bapak. Gitu. Selain itu juga kita punya sarana yang bisa berhubungan dengan masyarakat langsung, seperti mobil siani atau sahabat setiap petani dan juga mobil klinik. Jadi mobil klinik itu masyarakat yang memiliki masalah dengan tanamannya, tanaman perkebunan tentunya bisa kontak kepada kami. Nanti kami bisa kirim orang ke kebun sepanjang bisa terjangkau, dalam artian ya bisa terjangkau oleh mobil lah. Kan banyak juga
jalur-jalur yang tidak bisa digunakan oleh mobil. Itu mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak, secara global kegiatan di Balai Besar. Ya. Tadi kalau ini kan disebutkan Pak, laboratoriumnya Balai itu sudah terakreditasi 17025 Betul. juga 17043. Betul. Artinya laboratorium kita ini sudah layak ya Pak untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat gitu Pak. Betul. Bukan layak lagi, bahkan menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tuh punya ini loh, gitu kan. Ayo dong manfaatkan, ayo dong gunakan. Jangan sampai alat secanggih itu dengan akreditasi setinggi ISO ternyata tidak diketahui oleh orang banyak. Iya, jangan sampai berakhir sia-sia. Betul, kalau istilah umum tuh mangkrak lah gitu kan, kan sayang banget kan itu. Iya, jangan sampai itu Pak, karena kita menggunakan anggaran negara Pak. Nah, kan sekarang lagi marak-maraknya efisiensi gitu ya Pak. Iya, sayang kalau gak dimanfaatkan ya. Baik, berarti tadi kalau ini Bapak sudah menyebutkan sarana prasarananya gitu. Kalau dari segi SDM Pak, itu apakah SDM di Balai Besar ini mumpuni gitu Pak? Ya, justru itu dengan adanya fasilitas yang luar biasa tersebut, maka kewajiban kita untuk tidak berpuas diri, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan, termasuk peningkatan kemampuan SDM-nya. Jadi kita punya staf yang sangat luar biasa sesuai dengan fungsionalnya masing-masing. Namun mereka juga tentu harus selalu kita tingkatkan, tidak berpuas diri agar semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan fasilitas yang tersedia di tempat kami. Gitu. Tadi kan sudah kita sedikit mengulik tentang profil Balai Surabaya ya Pak. Kalau di daerah-daerah gitu Pak, apakah Balai Surabaya punya wilayah kerjanya gitu Pak? Ya, jadi tentang wilayah kerja berdasarkan Permentan nomor 11 tahun 2023, Wilker Balai Besar itu ada di 12 provinsi. Lalu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulteng, Sulbar, Sultra, dan Sulsel. Sementara itu kita juga bermitra dengan UPTD di masing-masing kabupaten yang membidangi perkebunan. Berarti bisa dikatakan wilayah kerjanya Balai Surabaya itu ada di sepanjang Pulau Jawa ya Pak, kemudian Bali Nusa Tenggara dan sebagian Sulawesi gitu ya Pak, karena Sulawesi Utara itu masuk ke wilayah kerjanya Balai Perkebunan Ambon gitu ya Pak. Iya betul ya. Jangan sampai salah Pak. Sulawesi kita tidak semuanya gitu ya. Iya betul ya. Kemudian ini Pak, saya itu sering melihat Pak di postingan media sosialnya punyanya Balai Pak, itu di situ dikatakan bahwa Balai Surabaya itu juga memproduksi benih gitu Pak dalam rangka mendukung pembangunan perkebunan gitu Pak. Mungkin bisa diperjelas Pak, itu benih apa sih yang diproduksi untuk perkebunan itu? Ya, jadi di samping kita berkantor di Jombang, kita itu punya kebun yang biasa kita sebut sebagai nursery, ada di 4 kabupaten. Yang pertama untuk tanaman kelapa di Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Pak. Lalu untuk kopi itu di Gekrom, Jawa Barat, Cianjur. Cianjur ada ya. Lalu untuk tanaman tebu itu di Kabupaten Tuban dan di Pelbantan Malang. Dua-duanya Jawa Timur ya. Jadi di sana kita memproduksi benih sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu juga tetap meningkatkan mutunya sesuai dengan yang kita butuhkan, karena di nursery tersebut kita juga punya lab yang salah satu fungsinya untuk mendeteksi hama dan penyakit agar tidak menyerang di benih-benih yang akan kita distribusikan kepada masyarakat. Gitu. Berarti benih-benih tanaman perkebunan hasil produksinya Balai yang di nursery itu Pak, itu sudah bisa dipastikan itu benih yang unggul ya Pak? Iya betul. Karena sudah diteliti kemudian juga disertifikasi. Betul. Gitu ya Pak? Dan pertumbuhannya pun selalu kita pantau sehari-harinya oleh tim-tim kita yang berada di nursery tersebut. Mereka orang-orang hebat yang mau mendedikasikannya untuk tanaman perkebunan. Berarti kita punya
tim-tim yang hebat ini Pak iya, di nursery. Kemudian saya izin menyapa teman-teman nursery. Halo teman-teman nursery, sehat-sehat ya. Amin gitu ya Pak. Tadi Pak selain ada nursery, kita juga ini ya Pak, ada sahabat perkebunan yang bertanya, apakah di daerah itu ada unit layanan perkebunan juga ini Pak? Ya, jadi di daerah juga kita punya unit layanan perkebunan di masing-masing daerah di beberapa kabupaten Jawa Timur. Jadi di sana kita punya petugas-petugas balai yang kita tempatkan untuk membantu mengembangkan potensi perkebunan di kabupaten-kabupaten tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi atau isu tentang perkebunan di daerah tersebut, kita punya pihak UL PPTP ya unit layanannya. Jadi semakin mendekatkan pemerintah kepada masyarakat setempat. Di samping juga kita berkoordinasi dengan dinas-dinas pertanian atau perkebunan setempat. Gitu. Berarti Balai Perkebunan Surabaya ini keren banget loh Pak. Tadi kita sudah menyediakan ada mobil siani, ada laboratorium, ditambah lagi ada petugas kita yang ada di daerah ya Pak. Tapi ini masih terbatas di ini ya Pak, di Provinsi Jawa Timur. Betul, karena keterbatasan sumber daya termasuk tentu resiko biaya kalau di berbagai macam daerah. Pun demikian kalau seandainya itu disediakan tentu akan lebih mudah lagi pelayanan kami kepada masyarakat khususnya di bidang perkebunan. Baik, tadi kita sudah mengulik tentang profil Balai Perkebunan Surabaya ya Pak ya. Terus kita akan nanya-nanya nih Pak, apakah dalam kesehariannya nih dengan fasilitas yang sedemikian itu Balai Surabaya membuka layanan-layanan yang bisa diakses oleh sahabat perkebunan? Iya, tentu karena salah satu fungsi instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk Balai Besar Surabaya kita punya 12 jenis layanan. Yang pertama adalah sertifikasi benih, lalu pengujian lab perbenihan, ada juga pengujian lab DNA, ada juga uji profisiensi, pengujian mutu APH dan quality control, pengujian mutu pestisida, pengujian residu pestisida dan logam berat, ada juga sistem layanan dokter atau Sinanda, ada juga layanan produk formulasi atau Ladufor, ada juga layanan sistem bank isolat, sibulat, layanan mobil siani, serta sistem informasi OPT. Jadi mohon maaf saya harus baca karena nggak hafal satu persatu. Karena banyak ya. Daripada salah. Tadi kan sahabat perkebunan denger ya bahwa di Balai Surabaya itu ada dokter loh, ada bank isolat juga. Kita ini banget ya Pak ya, ada dokter tanaman, ada bank isolat gitu kayaknya wah gitu. Kalau ini berarti apa namanya? Ternyata dokter itu tidak hanya dokter manusia gitu ya, ada di rumah sakit ya Pak. Ternyata di Balai Surabaya itu ada gitu ya Pak. Jadi tapi yang kita punya hanya dokter untuk tanaman perkebunan. Iya, jangan salah. Nanti begitu dengar kata dokter gitu pas sakit ke sini gitu, salah gitu ya. Kemudian ini Pak, tadi kan kita punya bank isolat. Nah, bank isolat itu artinya kan ini ya Pak, kita menyediakan isolat-isolat gitu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa gitu yang bisa membeli itu sesuai dengan tarif yang berlaku gitu ya Pak. Kemudian Pak, kita mau mengetahui juga Pak, tadi disebutkan ada dokter tanaman. Nah, kita kan kalau periksa ke dokter ini bayar Pak, gitu ya. Kalau kita datang ke dokter tanaman di Surabaya dan juga layanan yang lain itu bayar nggak sih Pak? Ya, jadi dari 12 layanan tersebut ada yang berbayar dan ada yang free. Jadi yang disebut berbayar itu adalah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi ada layanan tertentu yang harus bayar tuh bukan buat kami, bukan buat staf kami, bukan buat balai besar, tapi memang itu murni untuk PNBP ya. Jadi boleh saya sebutkan yang tidak berbayar atau tidak dipungut biaya yaitu sistem layanan dokter tanaman yang Sinanda tadi, yang dokter tadi, lalu layanan mobil siani dan sistem informasi OPT. Sedangkan layanan yang dikenakan tarif yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Ini lumayan loh, Mbak. Jadi
Sebagai informasi, PNBP yang dihasilkan oleh Balai Besar kami untuk tahun 2024 tuh mencapai 836 juta. Banyak sekali ya Pak ya. Kurang lebih. Lalu tahun 2023 mencapai 758 juta atau meningkat sekitar 10%. Ya, jadi sekali lagi uang tersebut berapapun itu besarnya, berapa itu banyaknya masuk ke negara berupa PNBP, bukan buat kami ya, jangan salah ya. Berarti gini Pak, berarti kalau misalnya nih saya mengujikan tentang kandungan logam berat, betul. Ketika saya mau bayar itu ada salam tempel nggak ini Pak? Oh, itu jelas tidak boleh ya. Jadi jangan mentang-mentang pengen cepet dan sebagainya, tidak boleh ada hal apapun yang menyangkut maaf korupsi ya. Kalau Bapak dan Ibu yang menggunakan layanan kami dan ternyata diminta kutipan dan lain sebagainya, segera laporkan kepada kami atau tolak saat itu juga, karena dengan Bapak dan Ibu membayar maka Bapak dan Ibu juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Jadi tolong hindari hal-hal yang sekiranya mencemarkan kredibilitas tim Kementan, khususnya di Balai Besar Surabaya. Berarti boleh nih Pak dilaporin gitu ya Pak? Harus bukan boleh, harus dilaporkan. Harus, ya bila perlu silakan laporkan kepada pihak-pihak tertentu yang sekiranya bisa menjadi kerugian untuk kita semua. Jangan ya. Jangan. Kemudian itu tadi tentang layanan-layanan Pak, jenis-jenisnya. Terus kalau sahabat perkebunan nih Pak pengen mengakses layanan-layanan itu gimana tuh Pak caranya Pak? Yaitu ada beberapa jenis Pak. Ada yang bisa via WA, via telepon, ada juga yang harus datang ke Balai Besar. Jadi kalau saya sebutkan, masyarakat tidak bisa atau bisa dengan datang langsung, misalkan dari rumah, bisa juga dari rumah masing-masing. Contohnya layanan SIM OPT yang bisa diakses langsung ke situsnya SIM OPT pptp surabaya.net. Jadi itu via situs. Itu jadinya kita mudah sekali ya. Kita benar-benar memberikan layanan prima gitu ya Pak, ke masyarakat. Jadi kalau masyarakat jauh atau misalkan terkendala dari ongkos ke sini, tidak perlu datang ke sini, bisa dari rumah, bangun tidur langsung buka laptop, lalu dikirim masalahnya apa ke situs yang kami miliki tadi. Ya, lalu juga ada juga untuk layanan mobil keliling Siani dan mobil keliling masyarakat bisa mengajukan permohonan dengan bersurat ke Balai Besar, kemudian tim Balai Besar akan mendatangi lokasi pemohon. Jadi itu juga si masyarakat atau petani tidak perlu datang ke sini, bersurat saja. Nanti tim kami yang datang ke kebun masing-masing. Jadi kalau cukup bersurat saja. Iya. Kira-kira berapa lama ini Pak? Jangan-jangan nanti suratnya cuma ditimbun aja nggak diapa-apain itu Pak? Nanti kalau misalkan sudah bersurat, Bapak dan Ibu masyarakat atau petani bisa info kepada kami via telepon. Kami sudah bersurat nomor sekian tanggal sekian, tolong diakomodir gitu. Lalu kami akan mudah dan secepatnya untuk mengakomodir permohonan tersebut gitu. Jadi sesegera mungkin lah kan itu ya. Ini kayaknya sesuai nih Pak. Saya waktu itu kapan ya saya baca di medsosnya Balai itu ada ini Pak, ada pengumuman gitu bahwa indeks kepuasan masyarakat kita nilainya 3,5 sekian gitu Pak. Itu artinya memang layanan di kita itu benar-benar sudah ini ya Pak, sudah bagus di mata masyarakat dan masyarakat juga sudah menyukai gitu. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya Pak. Iya betul, karena memang pemerintah khususnya Pak Menteri Pertanian Pak Amran Andi Amran Sulaiman sudah mengingatkan ke kita semua untuk mengecek ulang setiap jenis dan bentuk layanan kepada masyarakat. Kalau misalnya sudah bagus, terus ditingkatkan. Kalau yang belum bagus, segera diperbaiki agar bisa lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita selalu tidak berpuas diri untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada petani perkebunan. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tanamannya bermasalah, sudah meminta bantuan kepada kita, lalu kita lupa atau lalai. Nah itu salah satu bentuk yang harus kita hindari.
sehingga kita juga perlu bantuan kepada masyarakat. Kalau sudah bersurat, tolong ingatkan kami melalui telepon, kami sudah bersurat dan sebagainya. Gitu. Oke. Ya. Oke, siap. Ini satu lagi yang menggelitik Pak dari sahabat perkebunan itu Pak. Ada pertanyaan, ada kebingungan gitu Pak. Ini namanya Balai Besar Pak Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Tapi kok tempatnya di Jombang gitu Pak. Sebenarnya kantornya itu di mana sih Pak? Oh iya, buat Bapak. Jadi ini juga termasuk yang selalu menggelitik saya ya. Jadi banyak teman-teman yang belum tahu kantor kita. Nah jadi mudah-mudahan dengan podcast ini bisa kita infokan kepada masyarakat bahwa dari setiap fasilitas yang kita punya, kantor kami itu ada di Jombang. Kantor kami itu ada di Jalan Besar yang kurang lebih sekitar 1 jam dengan mobil dari Surabaya. Gitu. Dari Surabaya iya, 1 jam. Jadi kalau Bapak dan Ibu naik pesawat turun di Juanda tuh masih perlu 1 jam lagi lah dengan tol. Jadi memang namanya Surabaya tapi tempatnya ada di Jombang. Gitu. Karena mungkin ini Pak, kalau kita lihat di sekeliling itu kan Jombang ini salah satu kota penghasil tebu gitu Pak kan. Di jalan-jalan itu kita lihat itu tanaman tebu itu banyak gitu Pak. Mungkin salah satu hikmahnya kantor kita ada di sini gitu Pak. Bisa membina langsung petani yang ada. Betul, betul ya. Meskipun tanaman perkebunan tidak hanya tebu ya. Iya, banyak ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Kemudian ini Pak, apa namanya? Kalau teman-teman bisa datang ke sini nih Pak, mungkin Bapak bisa spill Pak. Kalau mereka ke Jombang itu main kemana sih Pak? Selain ke balai kita gitu Pak. Ya kalau itu mungkin saya masih sedikit ya informasi yang bisa saya berikan karena selama saya di Jombang, yang saya tahu itu tempat wisata itu, mohon maaf, ada wisata religi di makam mantan presiden kita, Gus Dur, makam Gus Dur ya. Ya, saya sudah pernah ke sana, ziarah lah gitu kan, karena beliau juga Bapak Toleransi Republik Indonesia, di samping juga mantan presiden Republik Indonesia. Namun yang dekat-dekat dengan Jombang itu ada di Trawulan, yang peninggalan kerajaan Majapahit ya. Jadi banyak sebetulnya yang bisa Bapak Ibu kunjungi di Jombang. Namun biar Bapak dulu penasaran, udah datang aja ke sini. Nanti kita rame-rame jalan ke sana. Jombang juga punya ini loh Pak, apa? Yang tempat yang ikonik, tempatnya anak-anak muda suka nongkrong di sana Pak, karena itu tempatnya di atas. Kalau ini sambil makan durian Pak, di Wonosalam Pak. Jadi sambil makan durian gitu kan, kita bisa ngeliat ke bawah gitu Pak. Tempatnya bagus sih Pak. Kalau soal kuliner nih Pak, Bapak lebih suka apa ini Pak di sini Pak? Kuliner apa ya? Ya saya paling coba rawon ya. Karena khasnya Jawa Timur ya Pak. Lidah orang Jawa Barat pindah ke Jawa Timur perlu penyesuaian juga gitu kan. Meskipun di sini ada juga mohon maaf saya nyebut merek ya, ada ikan bakar Cianjur ya di sini. Saya pernah ke sana jadi ya lumayan lah. Tapi pada intinya saya tidak ada masalah di sini. Makanan, pertemanan, persahabatan juga saya justru banyak belajar dari masyarakat sini. Ternyata perbedaan itu luar biasa indah gitu kan. Untuk ini Pak, saya ada referensi minuman Pak, itu penghilang penat. Kalau Bapak lagi penat, apa itu minum itu Pak? Namanya ada birnya Pak, tapi dia halal Pak. Apa tuh? Coffee beer Pak. Coffee beer? Iya. Dia itu Pak, minuman jadi perpaduan Pak, sari dari kopi, kemudian ada sodanya, ada gulanya, atau kadang-kadang di situ juga ada temulawaknya gitu Pak. Jadi rasanya manis, pahit gitu lah Pak. Oh iya? Iya, itu seperti minuman bersoda pada umumnya. Cuman itu khasnya kita Pak, itu sudah dari zaman sejak dulu kala Pak. Entah tahun berapa ya, mungkin tahun 60-an gitu Pak. Itu khasnya itu. Dan sekarang masih ada Pak. Kapan-kapan dicoba Pak. Itu kelemahan saya, Bu Karo ya. Jadi kalau saya ditanya minum apa, saya selalu bilang ya air mineral. saya nggak pernah milih yang lain, mungkin karena saya sudah tua. Pilihannya hidup sehat. Iya betul ya. Gitu. Jauh kemana-mana harus sehat Bu. Tapi di sini cuacanya cerah kok Pak. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya.
Kemudian Pak, sebelum kita berakhir nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Selama menjadi kepala balai di sini Pak, mungkin bisa bercerita Pak, apa sih tantangan terberat yang Bapak hadapi? Dibilang berat sih enggak ya, karena kan itu tugas kita sebagai kepala balai ya. Yang penting menurut saya balai besar ini kan balai besar Surabaya ini kan kelihatannya kecil, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Seperti yang tadi sudah kami sebutkan, kita punya lab yang terakreditasi ISO, kita punya lab yang terakreditasi CAN dan sebagainya. Nah untuk itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mensosialisasikan bahwa kita tuh punya barang sehebat ini loh gitu. Ayo dong kita gunakan, kita manfaatkan. Jadi yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham dengan apa yang kita miliki, sehingga apapun yang kita miliki di sini betul-betul bisa bermanfaat untuk kemajuan pertanian perkebunan di Indonesia ini, khususnya mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada bersebelahan dengan kita. Maksud bersebelahan tuh misalnya petani pengguna, lalu pihak sekolah yang ingin belajar dan sebagainya. Oh bisa ini Pak belajar? Bisa. Jadi beberapa hari belakang ini kami lihat banyak sekali mahasiswa atau pelajar dalam tanda kutip yang studi banding ke sini. Studi banding sekian belas orang, sekian 10 orang. Bahkan ada dari instansi terkait lain yang datang ke sini untuk sama-sama belajar tentang apa yang kita miliki ini, gitu kan. Nah, di pihak lain juga dengan banyaknya masyarakat atau pengguna yang datang ke sini, insya Allah kita bisa meningkatkan PNBP untuk pemerintah kita, karena semakin banyak pihak yang memanfaatkan fasilitas kita, khususnya yang berbayar, maka PNBP kita semakin meningkat dan tentunya akan semakin mendukung pendapatan negara kita ini. Jadi itu tadi dan dengan podcast ini mudah-mudahan juga bisa membantu mempercepat benar sekali, Pak. Sosialisasi kepada masyarakat ini, sekaligus mempercepat layanan kepada masyarakat dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang perkebunan. Jadi itu yang paling dekat yang ingin saya lakukan, Mbak, sehingga banyak sekali masyarakat yang belum tahu tuh, ayo dong kesini saja. Yuk kita sama-sama diskusikan apa sih masalahnya, apa yang bisa kita bantu, dan insya Allah tim kita akan mendukung apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Ya, kita juga senang ya Pak kalau bisa membantu petani-petani perkebunan gitu. Oh iya, betul. Apalagi mungkin ada informasi-informasi teknologi terbaru gitu kan ya Pak, yang kita bisa sampaikan gitu supaya bisa meningkatkan produksinya. Betul, betul ya. Kan tempo hari saya lihat ada yang dari luar kota datang ke sini untuk muter-muter lab kita. Ada juga yang dari Jawa Barat yang khusus datang ke kantor kita untuk sama-sama belajar tentang apa yang kita miliki. Itu buat saya itu kebahagiaan yang luar biasa, karena kita bisa berbagi ilmu, bahkan mungkin kita bisa belajar dari teman-teman yang datang gitu. Untuk kedepannya harus bagaimana sehingga kantor ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya, kita juga butuh masukan Pak supaya menjadi lebih baik lagi. Betul, kan, ya. Misalkan dari instansi lain, ayo dong ke sini, silakan berikan masukan kepada kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita penuhi sehingga apapun yang kita miliki ini bisa semakin maju dan bisa semakin berkembang. Ya, amin. Gitu. Nah, ini Pak, last questionnya. Untuk mencapai tadi yang Bapak sebutkan tadi ya, kira-kira Bapak punya rencana apa ini Pak ke depan untuk Balai Surabaya? Untuk rencana ke depannya, di samping tugas dan fungsi Balai Besar, saya ingin mengangkat Balai Besar ini ke tempat yang lebih baik. Salah satunya adalah
melalui mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu juga tentu agar masyarakat tidak kecewa, agar masyarakat kita senang, kita juga harus bisa meningkatkan pelayanan kita, Mbak, termasuk pelayanan dari SDM-nya, gitu. Sehingga ketika SDM kita mumpuni, ketika SDM kita semakin hebat, maka masyarakat pun akan semakin banyak yang bisa kita peroleh dari kita dari sini, gitu. Maka itu kalau ditanya tentang rencana, ya itu tadi saya ingin semakin meluaskan informasi ini kepada masyarakat banyak, khususnya kepada petani perkebunan, dan juga ingin meningkatkan SDM kita agar lebih paham, agar bisa lebih hebat dibanding yang ada sekarang. Sehingga, itu bagus sekali tuh Pak. Betul ya, karena kalau kita didatangin orang, sebaiknya kita lebih mampu dibanding yang minta pertolongan. Iya, siap. Ya, itu teori mudahnya seperti itu ya. Iya, benar Pak. Kecuali kalau yang bersangkutan hadir ke sini khusus memberikan masukan kepada kita, alhamdulillah. Ya, tempo hari kita kehadiran dari seorang ahli ya Bu ya, alhamdulillah kita banyak masukan dari beliau, dan kita juga banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Jadi istilah kata itu kita jadi melek, oh ini kurang ini gitu. Karena kalau kita di sini terus seolah kita yang paling hebat, padahal masih banyak kekurangan. Iya, di luar sana masih banyak yang lebih hebat ya Pak. Jadi kita harus memperbaiki diri gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu dari instansi terkait yang punya keahlian di bidang proteksi dan perbenihan tanaman perkebunan, yuk kita sama-sama hadir di sini untuk kita lihat sama-sama apa yang kita miliki, berikan masukan, berikan bimbingan kepada kita semua agar alat-alat yang kami miliki ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu tadi kita sudah mengulik tentang Balai Surabaya, tentang kulinernya juga ya Pak, tentang Jombangnya juga, kemudian tentang kemampuan SDM di Balai Surabaya. Terakhir Bapak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk khususnya untuk pegawai kita ini Pak, biar kita terpacu menjadi lebih baik gitu Pak. Apa ya, itu tadi bahwa kita sebagai ASN, mudah-mudahan kita tidak berpuas diri dengan apa yang kita miliki sekarang. Maksudnya kita harus bisa meningkatkan kemampuan kita. Kita harus bisa belajar banyak sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi ASN yang berdedikasi tinggi, baik itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai ASN di Ditjen Perkebunan. Jangan sampai berpuas diri, dan tolong diingat agar jauh-jauh dari korupsi, karena Bapak Menteri Pertanian kita sangat concern terhadap satu item yang itu. Di samping itu juga tolong hal-hal yang bisa kita berikan layanan pada masyarakat semakin ditingkatkan, semakin dipermudah. Jangan sampai kita malah menghambat, jangan sampai kita malah menghalangi kebutuhan para petani. Bisa Bapak dan Ibu lihat, baik Pak Presiden maupun Pak Menteri sangat concern dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah kita harus bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota masyarakat, khususnya petani di perkebunan ini. Gitu. Oh ya, saya belum menyampaikan nomor WA Balai Besar yang bisa dihubungi. Oh iya, benar Pak. Jadi nanti kalau butuh informasi apapun itu boleh disampaikan ke nomor WA atau email Balai gitu ya Pak. Silakan Pak. Ini Bapak dan Ibu bisa dicatat ke 0822 5839 7226. Saya ulang ya, 0822 5839 7226, atau alamat emailnya di balaibesarsurabaya@pertanian.go.id. Saya ulang, alamat emailnya di balaibesarsurabaya@pertanian.go.id, atau
Kalau mau bertelepon ke kantor bisa ke 0321 496 430. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau ke kantor untuk meminta layanan, nah jadi silakan janjian di nomor tersebut agar ketika Bapak dan Ibu sampai di sini tuh orangnya juga sudah siap. Siap. Ya, gitu, Betul. ya. Ini tujuan adanya nomor WA itu kita akan mencegah interaksi secara langsung Oh, ya Pak, iya, pegawai iya, kita betul, dengan betul. masyarakat itu Betul, karena iya. di situ celah yang rawan sekali gitu ya betul, Pak. betul, Ya, benar iya, sekali. betul, ya, betul. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, sahabat perkebunan, usai sudah podcast kita edisi perdana ini. Terima kasih Pak Tommy sudah Siap. hadir di sini ya. Semoga dari hasil perbincangan kita tadi, informasi-informasi yang dibutuhkan bisa dimanfaatkan oleh sahabat perkebunan dimanapun berada. Oh ya, untuk ini Pak, materi atau pembahasan di podcast-podcast selanjutnya mungkin ya sahabat perkebunan bisa komen di kolom komentar gitu Pak, Iya, mau iya. request apa gitu yang Iya. akan kita bahas gitu ya. Iya, iya. Nah, terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan di share ya Pak. Iya, Ya. iya, iya. Biar informasinya tidak berhenti sampai di sini Iya, iya. gitu ya Pak, supaya manfaatnya itu terasa oleh semua orang. Gitu. Siap, siap. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Ayo, Bu. Makasih ya Pak. Aduh.